Tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan bersyukur terus ya Bapa. Pagi hari ini kembali lagi Tuhan, oleh kasih-Mu yang tiada batas dan yang selalu memberikan kami pengharapan yang mulia di dalam Kristus Yesus. Kami menyambutnya dan melihat semua kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Bapa dalam sorga. Puji Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku. Kita lanjutkan lagi saudaraku apa yang sudah kita mulai kemarin tentang kebaikan Tuhan. Buah roh adalah kebaikan, dan kita sudah melihat Bapak Ibu Saudara dari Galatia pasal 5 ayat 22 itu bahwa buah roh adalah kebaikan, karena kebaikan itu ada melekat pada diri Allah sendiri, maka kita memperolehnya karena kita percaya kepada firman-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan lebih mendalami lagi bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita benar-benar mengerti secara mendalam ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, dan bukan hanya sekedar merasa, dan bukan hanya sebatas apa yang kita lihat secara kasat mata. Kalau kita ingin benar-benar melihat secara sungguh-sungguh ya tentang kebaikan, dan itu ada pada diri Allah sendiri dan direfleksikan ya, dinyatakan melalui firman-Nya, melalui setiap kebenaran firman-Nya. Dan kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah sama-sama mendengar bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu ya, Bapak Ibu Saudara, langit dan bumi dan segala isinya ya, dan dikatakan berfirmanlah Allah ya, maka jadilah. Berfirmanlah Allah, maka jadilah. Kemudian dikatakan lalu Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu adalah baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, semuanya harus terhubung dengan firman Tuhan, barulah ya manusia itu dapat melihat apa itu kebaikan. Tanpa kita melihat dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Karena apa yang diperkatakan Tuhan itulah yang membatasi apa yang dimaksud dengan kebaikan yang sesungguhnya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita akan melihat dulu pagi hari ini ya bersama-sama bagaimana kitab Mazmur ya. Pemazmur itu selalu menceritakan, mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan selama-lamanya kebaikannya akan selalu menyertai kehidupan daripada orang-orang yang selalu setia kepadanya, kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat dulu di Mazmur pasalnya yang ke-19. Ya, Mazmur 19. Ya, Mazmur 19 ya, ayatnya yang kedua. Mazmur 19 ayat 2. Ya, sudah Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ ya, Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan
pekerjaan tangannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita ingin diyakinkan bahwa ya segala sesuatu ciptaan Tuhan itu adalah merupakan ya manifestasi daripada kebaikannya, ya saudaraku, supaya manusia itu bisa menghargai ya alam yang diciptakan oleh Tuhan, maka manusia itu harus mengenal kebenaran firman. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya kita sudah lihat beberapa hari ini, Bapak Ibu Saudara, betapa ya mengerikan terjadi banjir di mana-mana, ya menenggelamkan ya harta benda, ya orang-orang yang terkena dengan banjir yang membuat banyak orang menderita, ya. Nah, saudaraku, itu tidak bisa semata-mata, saudaraku, kita lihat bahwa itu adalah hanya peristiwa alam saja, tapi ada di sana ya kesalahan manusia, ya Bapak Ibu Saudara, kekeliruan manusia, perlakuan manusia terhadap alam, ya saudaraku, sehingga aliran air tersumbat, ya bukit-bukit tidak lagi menyerap air, ya hutan-hutan menjadi gundul, Bapak Ibu Saudara. Jadi terjadi ya bencana banjir dan longsor karena ulah daripada manusia. Kenapa demikian? Karena manusia tidak ya menghargai, manusia tidak menjaga alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan, dan manusia tidak menghargai firman Tuhan. Kalau manusia itu menghargai firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya maka manusia itu tidak akan menjadi serakah, dan manusia itu tidak akan menggunduli hutan, dan tidak akan merusak alam, dan seterusnya. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, tapi karena manusia sudah sangat abai terhadap firman Tuhan, maka mereka berperilaku ya sedemikian, menimbulkan banyak bencana. Dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mungkin tidak melakukan kesalahan secara langsung akan juga turut menderita, ya Bapak Ibu Saudara, akibat daripada manusia tidak menghargai firman Tuhan dan tidak juga dapat menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya bagaimana manusia menghargai kebaikan Tuhan dengan alam yang diciptakannya sedemikian rupa supaya manusia hidup di dalam kebaikannya di bumi ini. Kalau mereka tidak menghargai dan tidak mengenal kebenaran firman Allah, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya penderitaan, kesengsaraan itulah yang akan dialami, yang akan menjadi bagian dari manusia yang tidak menghargai ya ciptaan Tuhan, tidak menghargai firman-Nya, dan tidak menghargai kehidupan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa bencana itu tidak akan bisa terhindarkan lagi, karena sudah sedemikian rupa rusaknya moral manusia, keserakahan manusia Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan kita sudah lihat, saudaraku, ya seperti kita dengar di berita-berita, ya semakin ke sini, ya Bapak Ibu Saudara, semakin ke sini semakin kita lihat bahwa ya betapa rusaknya moral manusia dengan ya korupsi yang sangat luar biasa oleh pejabat-pejabat negara, dan terus-menerus seperti kanker yang menggerogoti dan tidak pernah sembuh, dan itu akan mematikan ya Bapak Ibu Saudara kebaikan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan semuanya untuk
kemakmuran, kesejahteraan daripada umat manusia, tetapi oleh orang-orang tertentu yang berkuasa, mereka akan melakukan kerusakan-kerusakan, saudaraku, untuk membuktikan bahwa memang mereka tidak mengenal kebenaran firman Allah dan mereka tidak tahu menghargai kebaikan Tuhan, dan banyak manusia yang menjadi korban dari kejahatan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, coba kita lihat lagi di Mazmur pasalnya yang ke-23. Saudara, Mazmur 23, Di sini Daud, saudaraku, menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupannya, saudara, meskipun dia harus berjuang untuk menghadapi berbagai macam persoalan dan musuh-musuh yang harus dihadapinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dia menyadari bahwa kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan akan selalu menyertai dia, menyertai kehidupannya untuk selama-lamanya. Mazmur 23 ayatnya yang ke-6 dikatakan, Mazmur 23 ayatnya yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perdalam lagi, kita perluas lagi pernyataan daripada pemazmur ini, Bapak Ibu Saudara, Daud, Raja Daud sebagai raja orang Israel, di mana Tuhan begitu banyak menolong hidupnya, saudara-saudara, dari ancaman-ancaman orang-orang yang jahat kepadanya, dan Tuhan melepaskan dia dari berbagai ancaman yang harus dihadapi, membela bangsanya, bangsa Israel, dari musuh-musuh mereka. Saudara-saudara, disitulah pemazmur Daud menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, Tuhan selalu menyertai dia, kebajikan dan kemurahan belaka akan terus, katanya, mengikutinya sampai seumur hidupku, katanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan, berdasarkan pengertian akan kasih karunia Tuhan, di mana di dalam Kristus Yesus kita mengalami kebaikan Allah bukan hanya seumur hidup kita sampai selama-lamanya. Bukan hanya seumur hidup kita di dunia ini, kebaikan dan kemurahan hati Tuhan menyertai, tapi sampai selama-lamanya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, terlebih lagi setelah segala sesuatu diubahkan, tubuh kita yang baru dikenakan, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan karena tubuh kita yang terbatas, fisik kita yang terbatas, semakin bertambah usia, bertambah umur, semakin melemah. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam roh dan kebenaran, di dalam manusia baru kita yang diciptakan baru dalam Kristus Yesus, saudara-saudara, kita akan selalu diperbaharui dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, sehingga kita bisa melihat bahwa kebajikan, kebaikan, kemurahan hati Tuhan akan terus menyertai hidup kita, bukan hanya pada masa kita hidup di dunia ini, tapi sampai kita pun melewatkan hidup kita dari kesementaraan ini, kebaikan Tuhan akan selalu menyertai hidup kita, hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jangkauan daripada kesadaran kita untuk mengatakan dan menyaksikan dan mengakui kebaikan Tuhan, ya, bukan hanya sebatas apa yang kita lihat di dunia ini, dan bahkan melampaui sampai melewati, ya, masa-masa hari-hari kehidupan di dunia ini pun kita akan selalu, ya, meyakini bahwa hidup kita di sana selalu disertai oleh kebaikan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di Mazmur, Saudara. Ya, kita lihat lagi di Mazmur 33. Kita lihat Mazmur 33, Saudara-saudara, ayatnya yang ke-6. Ya, Mazmur 33 ayatnya yang ke-6. Ya, sekali lagi untuk mempertegas lagi bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan melalui firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, di ayatnya yang ke-6 dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi bahwa kuasa firman Tuhan itulah yang dapat membangkitkan kesadaran kita untuk melihat segala hasil karya Tuhan begitu indah, dan bagaimana kita menghargai hasil karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih lagi saudara, ketika kita menyadari bahwa dan kita mengenal dan kita mengerti, ya, melalui firman kasih karunia Tuhan yang secara khusus, ya, firman rahasia yang dinyatakan melalui hambanya Rasul Paulus, yang menjadi, ya, dasar yang paling pokok bagi kita untuk mengenali kebaikan Tuhan, ya, di dalam Kristus Yesus yang telah sempurna dinyatakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Maka, ya, hasil karya manusia baru, ya, yang diciptakan oleh Allah di dalam kekudusan Kristus, kita harus menghargai itu, Bapak Ibu Saudara, dan menghargainya dengan kita selalu memperhadapkan manusia baru kita terhadap firman Allah dan mendengarkan, sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Maka semakin nyata, Bapak Ibu Saudara, kebaikan Allah, ya, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, dan kita dapat membagikannya kepada orang lain. Ya, kebajikan, kebaikan Tuhan, saudaraku, yang sangat luar biasa, yang telah menyelamatkan hidup kita. Di sanalah, saudaraku, Allah menyatakan kebaikannya yang sempurna, yang dibutuhkan oleh dunia yang terhilang. Saudara dan saya dipanggil oleh Allah sebagai anggota tubuh Kristus untuk menyaksikan hasil karyanya. Amin. Hasil karya Allah, Bapak Ibu Saudara, yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Memberitakan Injil kasih karunia Allah itu adalah merupakan satu tugas pekerjaan yang baik, Bapak Ibu Saudara, yang diberikan oleh Allah. Allah mau, ya, supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, ya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus, ciptaan baru. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu di dalam perbuatan baik
yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Sebelumnya di dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, ya sungguh kita lebih menyadari lebih dalam lagi bahwa kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan akan terus menyertai hidup kita, karena di dalam Kristus Yesus kita sudah menerima segalanya dan akan tetap berada di dalam kebaikannya, yaitu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah menjauhkan kita dari kebaikannya. Tuhan tidak akan pernah menjauhkan kita dari kemurahan hatinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena Efesus pasal 1 ya mengatakan di ayat 3, terpujilah Allah Bapa kita di dalam surga, karena di dalam Kristus Yesus Ia telah, ya bukan belum, tapi telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau di dunia ini mungkin kita tidak memperoleh segala sesuatu yang terlihat secara kasat mata, harta benda duniawi, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun ya semuanya itu ada batasnya. Ya, saudaraku, seberapa banyak pun yang dikumpulkan oleh manusia di dunia ini, saudaraku, suatu saat itu bisa lenyap dan itu bisa hilang, ya. Dan saudaraku, namun kita menyadari bahwa harta kekayaan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, segala berkat rohani di dalam sorga, tidak akan ada yang dapat merampasnya dan tidak akan ada yang dapat menghilangkannya. Tapi itu menjadi warisan kita bersama-sama dengan Kristus, warisan yang kekal. Amin. Kesanalah Bapak Ibu Saudaraku, kita dipanggil untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin. Perkara-perkara yang surgawi, ya, yang jauh lebih mulia dari apapun ya yang ada tampil di dunia ini. Saudaraku, tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Bersama-sama dengan Dia kita menerima warisan sorgawi, warisan yang kekal. Sebab Yesus telah menebusnya dengan darahnya yang kudus, dengan darahnya menyucikan kita. Ya, pertama-tama kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, segala dosa kita diampuni, dan kita ditebus dengan darah yang mahal dan dikaruniakan secara cuma-cuma. Dan kemudian juga kepada kita Allah menjanjikan bahwa kita juga memperoleh segala berkat rohani, kemuliaan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya buah roh ialah kebaikan, varian yang ke-6 di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Saudaraku, itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pekerjaanku, tapi itu adalah pemberian Allah. Allah yang mengerjakannya melalui kehidupan kita. Amin. Roh Kudus bekerja melalui kebenaran firman-Nya. Roh Kudus tidak bekerja di lorong-lorong kegelapan, di ruang hampa, tetapi Roh Kudus bekerja berdasarkan terang firman-Nya. Amin. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, ya kita ingin merenungkan kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, tidak bisa lepas dari ya adanya pengertian-pengertian yang baru yang selalu kita dapatkan dari hasil pembelajaran kita dari setiap kebenaran firman Allah, supaya kita masuk ke dalam pengertian yang lebih luas tentang rencana Allah, bagaimana Dia berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali di Efesus pasal 1, ya ayatnya yang ke-13. Ya, ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat strategis untuk setiap kita orang percaya melihat bagaimana Tuhan telah mengaruniakan kebaikannya
dan dengan jaminan daripadanya. Jaminan dari Allah sendiri Bapak Ibu Saudara, di mana dikatakan di ayat 13 Efesus pasal 1, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, selalu dimulai dari posisi kita, di mana kita sudah berada di dalam Yesus. Amin. Berada di dalam Kristus Yesus, bukan di luar Yesus. Di luar Yesus Bapak Ibu Saudara, tidak ada warisan yang kekal. Ya, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu adalah kesementaraan yang pada akhirnya nanti akan mengalami kebinasaan. Hanya di dalam Kristus Yesus, nilai-nilai yang kekal, kehidupan kita bisa mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan karena kamu telah mendengar firman. Saudara, ya, tidak bisa lepas daripada kerinduan untuk memperhadapkan hati kita dan pikiran kita untuk rela mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan memperbaharui hati dan pikiran kita melalui kesadaran pengertian kita dan juga kerinduan kita untuk menyambut apa yang Tuhan katakan di dalam setiap perkataan dan firman-Nya. Mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Kita mempunyai satu berita keselamatan Bapak Ibu Saudara. Amin. Berita yang khusus, yang spesial, menyatakan ya kebaikan Tuhan yang sempurna. Yesus Kristus mati disalibkan dan Dia bangkit untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya sesudah Ia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Dan saudaraku, dikatakan di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Dengan segala kebaikan, kebajikan Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada jaminan meterai Roh Kudus. Amin. Dan dunia dan si jahat, penguasa-penguasa di udara dan siapapun dikatakan tidak dapat mengambil, merampas ya berkat yang Tuhan sediakan dan Tuhan telah karuniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebab meterai Roh Kudus adalah jaminannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah buah roh ialah kebaikan. Karena Roh Kudus telah termeterai di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, maka sungguh benar, saudara-saudaraku, kebaikan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita untuk selama-lamanya. Supaya saudara-saudara dan saya sebagai manusia ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, saudara, di tengah-tengah kehidupan di dunia ini yang tidak ada kepastian, saudara-saudaraku, berita-berita yang menakutkan, berita-berita segala macam yang menimbulkan keraguan-raguan, ya, rasa was-was, Bapak Ibu Saudara, itu yang ditampilkan oleh dunia. Setiap hari kita dibombardir oleh berita-berita yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, ya, ketidakstabilan, ya, kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, baik secara ekonomi, secara keamanan, kesehatan, lingkungan, ya, alam, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa ya di dalam kebenaran firman Allah kita memperoleh keyakinan yang kuat bahwa pemeliharaan kasih Tuhan sempurna dalam kehidupan kita, dan kita penting Bapak Ibu Saudara mengetahui hal itu. Hal yang lebih baik, yang jauh lebih baik perlu kita ya dengarkan dan perlu kita pahami dengan baik, dengan selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Saudara-saudara dan saya akan terus dibangkitkan semangat kita tentang pengharapan kita yang pasti di dalam Kristus,
kehidupan yang mulia, dan pertolongan dan segala berkat yang Tuhan karuniakan menyertai kehidupan kita. Supaya kita dijauhkan dari ketakutan yang berlebihan, dan kita dijauhkan dari segala kekhawatiran yang mengganggu damai sejahtera kita untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita penting untuk memperhadapkan diri kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus rela membagi waktu kita, Bapak Ibu Saudara, secara konsisten untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran, maka kita tahu ya kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan dengan segala kemurahan hatinya akan selalu tergambar ya dengan sempurna di dalam setiap kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pada pagi hari ini, saudaraku, kita sudah bersama-sama kembali melihat lagi bahwa pentingnya kita menyadari bahwa melalui kehidupan kita yang baru ini, saudaraku, Allah menghendaki supaya kita menyalurkannya kepada orang lain. Kebaikan Tuhan yang sempurna, itu yang paling utama yang perlu kita saksikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, akan hanya bersyukur ya kalau keinginan mereka berhasil. Saudaraku, kalau apa yang mereka usahakan, apa yang mereka cita-citakan berhasil diraih, diperolehnya, maka mereka merasa disitulah waktunya mereka untuk bersyukur. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi kita orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, tidak harus menunggu, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi keinginan kita tercapai barulah kita bisa mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal, di dalam keadaan apapun, saudara-saudaraku, karena kita tahu bahwa kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang telah menyelamatkan kita satu kali untuk selama-lamanya, melampaui adalah alasan yang melampaui dari segala alasan apapun. Saudara-saudaraku, kita dapat bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap waktu, di dalam segala hal. Amin. Karena kita tahu Roh Kudus memampukan kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu, ya sekali lagi mari kita terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Karena pengertian-pengertian akan kebenaran itu adalah merupakan cara kita untuk melihat kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan, kemurahan hati Tuhan yang sempurna dan yang mulia, yang selalu memampukan kita, membangkitkan semangat kita untuk selalu bisa melakukan segala tugas dan pekerjaan kita, berkarya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memuliakan Tuhan, berkarya di dalam pelayanan dan apapun yang menjadi talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita semuanya, kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Karena kami dapat melihatnya, dapat menyaksikannya, memahaminya, mengerti dari setiap kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, hidup kami tidak akan diterpa oleh isu-isu dunia yang labil, isu-isu dunia, berita-berita yang menggelisahkan, berita-berita yang tidak menopang dan tidak menolong hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mempunyai berita kebenaran. Dari setiap kebenaran firman-Mu dapat terus menguatkan batin kami dan terus meneguhkan iman kami, menguatkan dan menghibur kami, dan membukakan segala pengharapan yang luas di dalam Tuhan, sehingga kami lebih leluasa untuk melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Bapa dalam surga, karena kami menyadari daripadamu-lah kami memperoleh upah yang besar. Kristus adalah Tuhan kami dan kami adalah hamba-hamba-Mu
yang selalu setia mempersembahkan hidup kami kepadamu, dan kami percaya namamu dipermuliakan kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Kita jumpa lagi besok pagi. Terima kasih. Salam.